Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini kita memasuki bulan Ramadan yang ke-15. Hari ini kita dalam rangka ikut berpartisipasi menyambut bulan Ramadan. Kita punya rencana untuk membuat video setiap hari di bulan Ramadan sampai nanti di hari kemenangan Idul Fitri. Nah, kita hari ini akan mencari tempat spot untuk podcast hari ini ya. Nah, ini adalah penemuan dari TV Lebaran dulu, yaitu sebuah tatanan batu bata kuno di zaman dahulu dan masih menjadi misteri. Tidak ada yang tahu sebenarnya tempat ini apa sepanjang dari sana, mungkin 1 kilometer, karena memang di sekitar sini menurut penelitian TV Lebaran itu ada bekas-bekas jejak sejarah nenek moyang kita. Nah, kemungkinan ini adalah, kalau zaman dahulu adalah, kalau menurut TV Lebaran adalah rumahnya para pembesar pada zaman dahulu yang mungkin sedang melakukan perjalanan jauh dan akhirnya bertempat tinggal di sini dan membuat suatu rumah ya, atau dan di situ itu bekas batu batanya itu mungkin adalah tempat pemandian atau pemandian ya, atau ini kan dekat sungai, dan itu dulunya kan penemuannya itu di sini tanahnya itu masih ke timur, jadi itu tertutup itu, jadi ya. Nah, kita akan mencari spot tempat kita untuk melakukan podcast bulan Ramadan di hari yang ke-15 ya. Sangat cepat sekali waktunya ya, sangat cepat sekali, padahal TV Lebaran sendiri di bulan Ramadan ini belum maksimal apapun ya, artinya mungkin malah cuma dapat laparnya saja. Makanya kok secepat ini gitu ya. Kita akan memasuki bulan Syawal ya, hari kemenangan, malah kita nggak menang ya. Nah, ini mau gimana kita akan spot melakukan podcast ya, atau obrol-obrol siang hari ini. Nah, kita akan berjalan ke sana ya. Siapa tahu nanti di sana ada bidadari yang lagi mandi, nanti kita ambil selendangnya terus kita jadikan istri ya. Ini tempatnya seperti ini teman-teman. Nah, ini hari ini akan saya berikan tema judul, yaitu Rizky Bilar KW Sobo Kali ya, gitu ya nanti ya. Nah, ini Ramadan yang ke-15 ya, bener ya. Sangat cepat sekali, tidak terasa. Nah, di sini lokasinya di sini ya. Ini suatu sejarah ya, dan tidak ada yang tahu kenapa, karena orang-orang di sini pun kehilangan missing link dari cerita penemuan yang ada di sini. Kita akan coba nanti ke sana, nelusup di sana ya. Kita cari siapa tahu ketemu itu, mencari jodoh ya. Ini kan siapa tahu dapat jodoh di bulan Ramadan ya. Kita berdoa aja, konon kan doa orang puasa itu diijabah ya. Nah, nih tempatnya kayak gini nih. Nah, di sini kemungkinan batu bata dulu itu segini ya, mungkin ya, segini. Tapi mungkin sudah rontok atau sudah hilang, tapi yang masih ada itu di sekitar sana agak masih penuh ya. Nah, dan di belakang ini memang ada yang namanya kampung, namanya Kampung Bondalem. Itu kalau diartikan kan kebun ya, kebun itu kebun, dan dalam itu seorang raja atau seorang penting di zamannya. Mungkin dulu ini adalah suatu taman raja, yang dimana mungkin kalau zaman dulu kan raja-raja itu juga sering jalan-jalan atau mungkin berkelana. Nah, mungkin ini tempat persinggahan sementara. Dan di sana juga ditemukan sebuah jobong ya, jobong lama, jobong yang udah zaman dahulu lah itu ya. Dan batu-batu dan batu batanya ini yang ada di sekitar sini itu sama strukturnya dan kayak zamannya itu sama zaman Mataram, itu Mataram Kota Gede atau mungkin ya Pleret gitu ya. Nah, ini kita akan mencari spot yang terbaik untuk ngobrol-ngobrol atau nah, karena TV Lebaran itu seneng ngobrolnya di tempat-tempat sunyi ya, atau mungkin memang belum pede ya. Pas di sini aja kita ngobrolnya ini. Wah, ini siapa tahu bidadarinya malah lebih cantik ya, karena tempatnya sunyi, belum ada jombloan yang sampai sini. Ini tempatnya ini teman-teman, nanti kita akan naik aja ke sana
terus kita ngobrol-ngobrol di sana. Hati-hati ini ya. Wah, Rizky Bilar kok sampai kali itu apa nggak mimpi ini. Ya Rizky Bilar palsu ya Mas. Kita nyusut di sini teman-teman. Kalau jatuh bahaya ini. Ini lokasinya di sini teman-teman ya. Nah ini di sana dulu kita pernah menemukan itu kodok ya, kodok berhari-hari itu bertapa di sana ya. Tapi enggak tahu kalau sekarang ya, dulu berhari-hari itu di situ aja nggak pindah-pindah. Nah, terus saya masih menemukan sebuah batu yang belum saya saya selidiki sih. Tapi kayaknya batu satu besar itu, tapi di sekitar sana. Kalau benar di sekitar sana berarti memang sepanjang Bonjalem ini benar-benar dulunya adalah rumah-rumah para orang-orang penting atau orang-orang kaya ya. Wah itu ada suara burung teman-teman. Nah ini nanti kita akan podcast di situ aja Pak ya. Kayaknya tempatnya indah ya di situ loh. Tuh loh. Nah kita tempat podcast di situ atau mungkin di atasnya. Kita ngobrol-ngobrol. Kita sekarang kontennya ya sambil ngobrol-ngobrol ya, karena kalau ekspedisi terus capek ya, maksudnya harus banyak spot ya. Nah ini lokasinya di sini, apa nanti kita podcast di sini atau nanti di atasnya itu kan ada tempat yang sangat rindang, nanti di sana juga nggak apa-apa, atau di sini lebih enak sebenarnya. Wah kita naik dulu aja, kita cari spot yang indah. Kalau nanti nggak ketemu ya kita di sini aja, spotnya di sini. Bagusnya di atas nih, coba ya. Ini Rizky Bilar sopo kali golek janda perawan gitu ya, lagunya TV Lebaran. Rizky Bilar sopo kali, lagunya ya dinyanyikan sama nyanyi kondang nih. Rizky Bilar sopo kali golek janda opo kawan, lagunya TV Lebaran. Di sini aja kayaknya spotnya bagus ya teman-teman ya. Dari sini aja membuat video podcast. Nah ini tempatnya seperti ini teman-teman. Nah kalau cerita zaman dahulu, seandainya TV Lebaran itu adalah Jakarta Rup, nah ini ngintipnya dari sini. Nah di sini ya, umpamanya para bidadarinya itu mandi di sana teman-teman. Nah, tengah malam misalnya turun, gebir, wah abunya wangi sekali, ini siapa gitu. Terus Jakarta Rup ngintip dari sini, wah ada putri cantik, wah itu yang paling cantik, namanya Dewi Nawang Wulan ya. Nah terus saya kan mandinya di sana, terus Jakarta Rup nih tidur di sini, selendangnya disampirin di sini. Lalu saya ambil selendangnya cek gitu, terus saya bawa pulang ke masakan di sana. Saya langsung balik ke sana. Nah itu selendangnya itu ditaruh di suatu gudang ya. Nah tiba-tiba sih para bidadari itu mencari bajunya. Nah baju ternyata yang dicuri sama Jakarta Rup itulah bajunya Nawang Wulan yang disampirin di sini. Akhirnya diambil, bingung nih Nawang Wulan nggak bisa naik ke langit lagi, ke bulan, karena bajunya udah diambil sama Jakarta Rup. Akhirnya dia mencari ke sana, Nawang Wulan ke sana, akhirnya ketemu sama Jakarta Rup. Kamu melihat bajuku tidak? Oh ya kenapa? Oh, baju saya hilang, saya nggak bisa balik ke bulan atau ke langit. Oh begitu ya, iya. Oh ya kalau begitu, ini aku menemukan ini, tapi syaratnya ada, jika kamu mau menjadi istriku, nanti bajunya saya kasih kamu ya. Pada akhirnya Jakarta Rup memberikan bajunya, dan akhirnya Dewi Nawang Wulan menjadi istrinya Jakarta Rup. Nah akhirnya Jakarta Rup ini bilang maksudnya terus punya anak itu ya. Ceritanya itu pokoknya anak itu Dewi Nawang Wulan
berpesan jangan sampai bilang kalau saya ini adalah seorang bidadari gitu, kalau nggak salah ya dari ceritanya itu ya. Tapi ternyata Jakarta Loop apa ya istilahnya ingkar janji malah menceritakan kalau nggak salah ya. Akhirnya Dewi Nawang kembali ke bulan sana. Aduh nangis ya. Akhirnya Dewi Nawang balik ke bulan. Kapan ini dada ya? Moga nanti datang lagi gitu ya. Ceritanya seperti itu. Lalu salah ya dikoreksi ya. Itu aja ya, nanti kita akan podcast di sini. Kita tutup dulu. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran ya. Hari ini di puasa yang ke-15 sangat cepat sekali ya. Jalannya waktu ini. Tadi kita sudah Rizky Bilar KW ini sudah jalan-jalan menyusuri kali. Nanti judulnya adalah TV Bilar Sobo Kali ya, mencari spot untuk podcast hari ini. Nah, hari ini kita akan membicarakan apa teman-teman ya. Sebenarnya tema kali ini sebenarnya sudah saya rencanakan sebelum Ramadan datang ya. Dan sebenarnya tadi malam saya sudah juga punya rencana untuk membuat podcast ini atau membahas soal ini. Tapi ternyata tadi pagi tema ini sudah didahului oleh istrinya Anang Hermansyah, yaitu Mbak Santi ya, dengan memanggil narasumber yaitu Mbak Lina Murji ya. Murji ternyata Murji itu nama dari artis ya, Rani Murji ya, kalau nggak salah ya begitu. Nah, tapi juga ada keberuntungan juga dengan saya melihat podcast dari Mbak Santi ini, saya dapat melihat background lebih jauh tentang Lina Murji ya, karena kan sebenarnya yang harus saya mau bahas itu tentang yang lagi menjadi polemik, yaitu beliau Mbak Lina Murji ini memakan daging babi yang menjadi kontroversial ya. Nanti kita akan bahas kenapa kok bisa kontroversial versi TV Lebaran. Nah, ini banyak nyamuk ya di sini ya. Semoga nyamuk-nyamuk cinta ya nanti segera dapat jodohnya ya, itu ya. Karena ini bulan Ramadan, kita berdoa semoga kita mendapatkan kesehatan, dijauhkan dari keburukan, yang jomblo segera mendapatkan pasangan, yang mungkin punya hutang segera terlunaskan gitu ya. Dapat yang kebaikan lah ya, karena di bulan puasa semoga ini adalah waktu-waktu ijabah. Kita berdoa semoga segera yang sendiri mendapatkan pasangan, karena konon kan manusia diciptakan itu berpasang-pasangan gitu ya. Tapi pasangan yang betul berkah, barokah dan manfaat, jadi akan menjadi lebih bahagia daripada pas sendiri gitu loh. Nah, hari ini loh tadi kita setelah saya melihat podcast dari Mbak Santi, ternyata Mbak Murji ini ternyata mempunyai background yang sangat panjang di masa kecil hingga sekarang. Jadi meraih kesuksesan di hari ini itu tidak semudah semudah membalikkan tangan ya. Ternyata banyak sejarah-sejarah atau cerita-cerita yang penuh liku ya. Nah, ternyata Mbak Lina Murji ini di masa kecilnya itu memang banyak sekali cerita-cerita yang mungkin agak memilukan atau memilukan atau miris lah gitu ya. Karena beliau cerita sendiri bahwa di masa kecil itu dia banyak terpaan, dia banyak gojlokan, dapat banyak cobaan gitu ya. Karena beliau ini terlahir dari orang yang biasa-biasa saja, atau ya dari perekonomian mungkin menengah ke bawah gitu. Jadi beliau karena beliau memang punya tekad tinggi dan beliau itu pengen menjadi orang terkenal atau mungkin maju lah, hidupnya itu maju gitu ya. Akhirnya beliau hijrah ke banyak kota ya, akhirnya ke India dan ke Jakarta ya. Nah, yang keanehan juga beliau ini ternyata adalah seorang anak ustadz ya. Wah, ini loh yang menjadi menjadi bahan renungan ya. Ini anak ustadz tapi kok seperti ini gitu, pakaiannya seksi gitu ya. Ya itulah yang namanya hidayah, itu memang bisa kemana saja atau bisa turun kemana saja. Kadang hidayah itu juga tidak turun di anak ustadz atau kiai atau ulama, tidak. Jadi memang intinya hidayah itu
kehendak Tuhan lah, mau siapa saja gitu ya, entah itu anak kiai juga, anak kiai bisa juga jadi berandal, ada anak kiai bisa jadi kiai juga ikut meneruskan bakat ayah ibundanya gitu, bisa saja. Tapi ya, namanya hidayah itu ya tidak tidak terus paten anak kiai terus jadi kiai, tidak ya. Kita lihat dari sejarah Nabi, kayak Nabi Nuh ya, Nabi Nuh itu putranya sendiri Kan'an itu membangkang, tidak mau mengikuti arahan dari bapaknya. Terus itu paman Nabi Muhammad SAW itu juga tidak mau mengikuti beliau, dan masih banyak lagi cerita-cerita yang mungkin menggambarkan bahwa hidayah itu memang turun itu tidak bisa kita tebak atau tidak bisa kita paksakan, itu mah sudah dari sananya ya. Meskipun memang anak itu buah itu pohon itu kok pohon maaf lagi ya, malah ngelamun ini, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya, itu memang rata-rata begitu ya. Tapi kan ya ada juga yang mungkin karena ada angin yang keras, atau mungkin ada pohonnya itu kok punya riwayat yang bagaimana gitu, akhirnya anaknya itu jatuhnya jauh banget ya, mungkin sampai melewati banyak pohon gitu ya. Ya mungkin karena sejarah dari pohonnya itu mungkin ada yang membuat anaknya itu jauh dari pohonnya itu, karena kan konon ada yang namanya karma itu ada gitu, konon ya. Karena saya punya cerita juga, seorang ya pintar ngaji gitu, beliau itu anaknya sangat berani sama orang tuanya gitu. Nah setelah saya telusuri, ternyata bapaknya ini walaupun pintar ngaji itu kalau sama simbahnya itu keras itu dulu, jadi dikit-dikit keras, ucapannya keras dan sangat tidak pantas lah kepada orang tua. Nah ternyata membalik atau turun ke anaknya, itu menurut saya, menurut versi TV Lebaran ya. Ya semoga kita dijauhkan dari karma-karma yang buruk, karma-karma yang negatif ya. Semoga kita diberikan yang selalu terbaik aja, yang baik-baik sajalah gitulah. Hidup sekali itu kalau bisa yang baik-baik sajalah gitu ya, mendapatkan yang baik-baik saja, yang bahagia sajalah. Doa kita kan seperti itu ya. Nah ini makanya ini kita akan bahas tadi ya. Jadi menurut TV Lebaran 3 kesalahan dari Lina Murji ya, saat beliau ini makan daging babi ya. Pertama beliau beragama Islam. Nah jadi dia beragama Islam tapi makan daging babi, itu kan jelas haram atau diharamkan ya. Tentu saja itu kesalahan pertama ya. Kesalahan pertama, beliau melanggar yang jelas-jelas dilarang ya, bukan bid'ah, bukan bid'ah, bukan itu yang yang samar-samar itu namanya bid'ah ya, atau yang samar-samar itu loh ya, itu yang samar-samar itu kan bukan samar-samar lagi, tetapi secara hukum makan daging babi itu sudah memang memang haram gitu. Jadi kesalahan satu di situ, dia beragama Islam tetapi malah melanggar secara terang-terangan. Nah terus yang kedua, beliau ini membaca basmalah. Nah mau makan haram kok membaca basmalah, itu ya berarti disengaja. Tapi seandainya membaca basmalahnya itu karena memang agar keburukan ini tidak seluruhnya keburukan gitu loh. Jadi misalnya makan babi ini karena terpaksa, nah maka dia baca basmalah lah, itu mungkin agak bisa diperingan ya. Tapi kalau seandainya makan daging babi ini kok memang disengaja dari dalam hati yang paling dalam, terus dia memang sengaja untuk melanggar agama, perintah agama, terus kok baca basmalah lah, ini yang kurang tepat gitu. Tapi seandainya dalam makan daging babi ini kok terpaksa, tapi dia membaca basmalah agar untuk mengurangi rasa dosa itu ya, itu mungkin agak dapat dimaafkan, atau mungkin agak dapat dimaklumi gitu ya, karena kan terpaksa ya. Yang ketiga, beliau ini kesalahannya adalah dia menviralkan atau mengvideokan suatu keburukan. Jadi ini jelas terang-terang salah, terus diviralkan ya, atau disebarkan ke publik lah, itu kesalahannya di situ. Kenapa? Karena itu akan menjadi contoh yang lain.
Nah itu jadi kan karena kan yang nonton dunia YouTube itu kan dari anak kecil sampai dewasa tua itu, jadi ini akan menjadi pengaruh besar juga bagi moral-moral dunia gitu loh ya. Makanya seandainya ini tidak diviralkan sih semungkin tidak akan menjadi apa ya, masalah yang terlalu besar juga, karena kan itu hak pribadi dia, dosa ya dosa dia gitu loh. Tapi karena ini diviralkan, ini ditampilkan ke banyak orang lah, itu yang menjadi kesalahan ketiga. Jadi menjadi apa ya, contoh buruk gitu loh. Jadi kalau bisa itu keburukan itu ya jangan diwarah-warahkan ya, karena ya sama aja TV lebaran itu juga dosanya kalau dikumpulkan udah lebih banyak dari dosanya Mbak Lina ya, mungkin sangat banyak sekali. Tapi kan di sini saya sebagai manusia biasa juga punya hati kecil ya. Setiap manusia itu kan konon hatinya itu pada dasarnya adalah baik ya. Jadi kita pun juga pengen berbuat baik sedikit aja lah, meskipun hanya lewat ucapan mungkin gitu. Jadi kalau TV lebaran ngomong baik ini bukan kita itu malah orang baik ya, bukan. Karena justru TV lebaran ini orang ahli maksiat, orang yang buruk akhlaknya gitu, pengen menjadi lebih baik. Nah itu dengan cara apa ya, dengan cara seperti ini kita ngomongin hal-hal baik, semoga ibaratnya ketularan lah. Kalau nggak ketularan ya kecipratan lah, atau paling tidak bisa menasihati diri sendirilah gitu loh. Sebenarnya itu maksudnya, bukan kita kok sok baik, kita tidak. Justru kami TV lebaran itu sebaliknya orang yang ahli maksiat, ahli berbuat dosa. Makanya saya punya niatan ya minimal kita berusaha apa ya, ya sidik-sidik gawe apa itu aja sebenarnya gitu sih. Jadi ya nek kecipratan ya alhamdulillah gitu aja sih. Ya itu aja ya curhatan sore ini. Tadi sebenarnya udah buat video sih tadi di situ ya, tapi karena ternyata ada orang kita berhenti ya, karena TV lebaran itu masih belum pede mungkin buat video ya, jadi masih sembunyi-sembunyi kayak pahlawan kebenaran ya, sembunyi-sembunyi terus ya. Itu aja, kita sudah masuk ke bulan hari ke-15. Semoga puasa kali ini kita mendapatkan yang terbaik, kita dapat mendapatkan apa ya, nilai gitu ya. Jadi nanti di saat hari kemenangan kita ibaratnya membawa oleh-oleh dari lebaran ini. Membawa oleh-oleh dari Ramadan. Oleh-olehnya itu kita pakai selama 11 bulan menuju Ramadan di tahun 2024 kelak ya. Semoga dapat oleh-olehnya. Kalau enggak ya kita hanya akan dapat laparnya mungkin ya. Ya kayak TV lebaran mungkin itu ya. Itu aja teman-teman ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, karena kesehatan itu paling mahal sekali. Mahal, paling mahal itu kesehatan. Punya kaya, duit apapun, sebanyak apapun, punya istri cantik apapun, ingin punya anak ganteng banyak apapun, tapi kalau kurang tidak sehat, kita tidak bisa menikmatinya. Maka syukurilah nikmat sehat jika pemirsa TV lebaran hari ini sehat tanpa kekurangan apapun. Itu aja ya teman-teman ya. Nanti sore nanti hari Kamis ya, hari Kamis puasa yang ke-15. Ini diingat-ingat, ini nanti akan menjadi catatan nanti di puasa tahun 2024 jika kita masih diberikan umur panjang. Itu aja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast TV lebaran di hari yang ke-16. Jadi kita punya rencana itu setiap hari di bulan Ramadan itu membuat podcast atau upload video sampai hari kemenangan takbiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.